berada di situasi sulit Anda ngasih support, begitupun sebaliknya gitu nggak? Ya, ya kalau misal kalau saya kan ininya kalau cerita-cerita gitu spontan ya sama teman saya, kecuali kalau ini saya benar-benar pengen cerita baru saya kayak ke teman gitu. Kalau teman saya kayak lagi ada masalah terus cerita ya, saya di situ ya ngasih saran, ngasih support kayak apa ya, peran saya di situ tuh dia cerita apa tuh saya respon dengan baik, saya telah apa yang sedang terjadi di di kehidupan atau masalah yang sedang dihadapi teman saya, lalu saya bagaimana caranya berusaha untuk mensupport, memberikan saran yang baik, motivasi juga. Oke, baik. Berarti di lingkungan keluarga maupun lingkungan pertemanan Anda tetap sebisa mungkin saling membantu gitu ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara Anda untuk membangun interaksi yang baik dengan anggota keluarga Anda? Kalau membangun interaksi yang baik itu kalau sedang di rumah ada senggang terus ada ini saling kayak sharing gitu sih, kayak ngobrol-ngobrol, walaupun ngobrol mengenai apa kayak enggak penting mungkin ya, tapi adalah obrolan-obrolan yang Bicarakan. Oke. Terus kalau untuk lingkungan pertemanan nih, interaksi caramu untuk membangun interaksi sama teman-temanmu itu gimana? Interaksi yang baik, interaksi positif gitu, yang efektif. Ya kalau aku sama teman-teman ini lebih ke kayak kalau cerita-cerita gitu kayak lihat-lihat orangnya, soalnya kan setiap orang itu beda-beda ya. Siapa tahu dengan kita cara ngobrolnya seperti ini dia nggak enak, terus siapa tahu dengan saya seperti ini tersinggung atau perasaan itu, jadi lebih saya kayak berhati-hati dan melihat orang kalau bercanda dengan teman, memberikan saran juga kalau misal dia butuh ya nggak dibercandain gitu. Kalau butuh hiburan emang kita gimana caranya menghibur ya kayak kalau gitu, tapi kalau ini enggak. Oke, berarti sebisa mungkin Anda juga membangun interaksi yang efektif, yang bagus gitu ya, entah sama keluarga atau teman-teman gitu. Tapi teman-temanmu itu gitu juga nggak ke kamu, kayak kamu kan berusaha membangun interaksi yang bagus, yang baik ke mereka. Teman-temanmu itu juga kayak gitu nggak, melakukan hal kayak gitu nggak? Kalau temen kan banyak kan, tapi kalau yang aku sering main itu yang aku kira-kira yang interaksinya baik, aku kayak sering kayak main, sering ketemu gitu sih. Tapi kalau yang kayak ada juga yang kayak enggak ngasih feedback ya, enggak seperti yang saya lakuin gitu, ada juga yang seperti itu. Mungkin kalau saya ketemu orang yang seperti itu kurang nyaman, dan mungkin besok-besoknya lagi saya kurang nyaman. Kalau saya kurang nyaman, jadi saya nggak mau kayak bertele-tele bermain dengan orang tersebut. Jadi kayak aku main dengan orang-orang teman-teman saya itu ya yang fair-fair gitu aja, yang kayak sama-sama ini memberi feedback gitu. Oke, jadi kayak kalau misal kira-kira temenmu nggak feedbacknya nggak sama kayak kamu gitu, kamu lebih milih kayak oh yaudah cukup tahu aja kayak gitu ya, jadi nggak usah sampai deket membangun komunikasi yang baik gitu ya. Oke. Biasa saja. Oh, biasa aja mitra. Oke. Selanjutnya, apakah Anda pernah berprasangka buruk kepada salah satu anggota keluarga Anda? Pernah. Mungkin karena apa? Mungkin karena
kayak misal kamu itu sebel kayak rumah lagi berantakan nih, nggak ada orang, terus akhirnya kamu nyapu. Maksudnya di rumah tuh cuma ada kamu sama kakakmu misal ya, tapi kamu yang nyapu. Kayak misal kok nyebelin banget sih, nggak mau bantu nyapu, mesti di rumah cuma nonton TikTok kayak gitu. Iya. Tapi pernah berprasangkanya mungkin nggak sampai yang segitunya. jadi kayak cuma hal-hal kecil. Iya pernah. Kalau untuk ke temen gitu kan nggak bisa dipungkiri, pasti setiap orang tuh pernah berprasangka ya dengan teman. Mungkin kalau berprasangka ke keluarga mungkin nggak terlalu, tapi kalau ke teman kan iya kayak gitu. Mungkin biasanya pernah nggak berprasangka buruk ke teman gitu? Pernah. Mungkin karena apa? Hal yang memicu kamu buat berprasangka itu mungkin karena emang karakter temanmu itu ngeselin. Iya, karakternya dia tuh kayaknya emang seperti itu, seperti begini gitu. Jadi yang bikin kamu nggak nyaman itu ya Ti? Iya, mungkin obrolannya juga beda gitu loh, kayak sealur gitu. Jadi secara pikiran dan omongan tuh udah beda jalur gitu ya. Jadi kurang nyaman gitu lama-lama berada bersama orang tersebut. Terus cara kamu mengatasi prasangka buruk itu gimana ke temen? Kalau ke temen ya udah kayak gitu, kayak kalau tahu orangnya misal problematik atau red flag, oh ya cukup tahu aja, terus netral, kayak nggak yang terus benci gitu. Ya udah gitu, kalau udah tahu dia kayak enggak apa ya, misal kita nggak ada feedback gitu yang baik, ya udah kayak enggak yang terus benci apa gimana, enggak, tapi netral, kayak enggak apa ya, membatasi gitu aja sih. Berarti membatasi interaksi ya dengan orang tersebut biar pikiranmu tuh juga tetap waras, terjaga, biar nggak berprasangka buruk juga. Karena kan mungkin prasangka buruk sama orang lain kan juga nambah dosa gitu ya. Oke, baik. Baik, selanjutnya apakah Anda sering mendapatkan apresiasi ketika Anda mencapai suatu pencapaian? Contohnya ketika Anda mendapatkan nilai yang bagus. Apresiasinya menurut saya nggak ada ya, soalnya kalau setiap saya mendapatkan nilai bagus, mungkin orang tua saya juga kayak kasih arahan gitu, bilang kayak ya harus kayak gitu, kayak harus dipertahankan, harus lebih bagus lagi seperti itu. Soalnya biar ini apa namanya, nanti kalau nilai kamu bagus, usahain apa mau kemana-mana juga gampang, misal ke perguruan tinggi atau mau lanjut ke pekerjaan gitu. Oke, berarti walaupun tidak diapresiasi, mungkin nggak dibeliin hadiah, mau apa gitu, tetapi dikasih omongan-omongan ya, mau melanjutkan studi ke ini itu jadi lebih mudah ke depannya gitu. Jadi hal itu ya yang membuat Anda terpacu lagi buat mendapatkan nilai bagus. Kira-kira iya apa enggak? Kalau saya sih kayak nilai bagus tuh ya terpacu, tapi kadang tuh kayak ada kalanya tuh kayak capek, iya, jadi kayak pengen gitu istirahat gitu. Kadang kan kayak terlalu mengejar banget kan, kayak enggak ini juga ya, kayak enggak di ini tuh enggak enjoy gitu aja sih kalau aku sih. Tapi enjoy tapi tetap bertujuan gitu loh, tapi pasti itu. Jadi kayak enggak terlalu terpacu harus kayak gini ya, harus, tapi enggak terlalu kayak enggak terlalu banget gitu loh. Yang penting tuh ya bagus gitu. Setara sama anggota keluarga yang lain gitu. Iya, setara. Mungkin bisa dijelaskan lebih lagi
kuliah kan